Oke, kita akan menyanyikan pujian kita dari nomor 35. Kita karunia nomor 35. Oke, semuanya nyanyi. Tuhan. Mari kita berdoa. Ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, karuniakan bagi kami pada siang hari ini Tuhan, dalam kesempatan melakukan ibadah, pertemuan ibadah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Royce Mamora dan Ibu Natalia Simanjuntak. Terima kasih atas kesediaan hati mereka untuk menerima kebenaran firman Tuhan untuk kami sama-sama nikmati dan dengarkan di siang hari ini. Menerima kami semua bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan terus meneguhkan hati kami, menguatkan kami supaya apa yang telah Tuhan rencanakan, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Semuanya kami nikmati, kami rasakan, dan kami hidupi segala firman yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan ini untuk kita jadikan sebagai dasar bagi kita untuk melihat kekayaan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kekayaan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Efesus pasal 2 mulai dari ayat 1 ya. Oke. Anak-anak boleh mengikuti membaca ya. Anak-anak kami semua yang masih anak-anak SD dan SMP ya, yang masih remaja. Dari ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dari pembacaan kita sudah terlihat bahwa bagian ayat-ayat ini sudah pernah dihafal oleh anak-anak kami semua. Betul? Betul. Itu dia ya. Jadi sudah terbiasa mendengar firman Tuhan dan iman timbul dari pendengaran. Amin. Nah, jadi ketahuan, kelihatan dari anak-anak semua bahwa ayat-ayat ini sudah terbiasa didengar dan bahkan diperdengarkan, dihafalkan, kemudian direnungkan dan dimasukkan ke dalam hati, disimpan di dalam hati, di dalam pikiran, sehingga firman Tuhan itu menjadi jalan kehidupan, jalan pikiran, ya, yang menguatkan hati ya kita semua, sehingga kita tahu betapa kayanya kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh bagaimana Tuhan membuat kita menjadi sangat kaya di dalam Kristus Yesus, kita harus lihat dulu betapa miskinnya kita dulu. Ulang ya. Sebelum kita melihat betapa kayanya kita sekarang di dalam Kristus Yesus, tapi kita lihat dulu betapa miskinnya kita dulu di luar Kristus.
Amin. Amin. Ya, kita lihat ya. Tadi kita baca pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah apa? Sudah mati. Karena pelanggaran. Ya, kamu dahulu sudah mati. Sudah mati berarti tidak merasakan apa-apa. Ya, tidak ada hubungan, jauh, ya, nggak kenal, ya. Kemudian kalian mengenal orang yang meninggal atau tidak? Bisa nggak berkenalan dengan orang yang meninggal? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak ada hubungan. Nah, mati artinya adalah tidak kenal Tuhan, tidak mengenal kasih karunia. Jauh, nggak ada perjanjian Tuhan, ya kan? Nggak dikenal, nggak dilirik, gitu kan? Pokoknya, ya enggak dah. Pokoknya tidak ada hubungan, ya kan? Tidak terkoneksi. Ya kan, tidak terkoneksi gitu ya. Pokoknya tidak ada perasaan yang bisa dirasakan sebagai hubungan antara Tuhan dengan kita. Kapan? Dulu ya. Karena apa itu? Karena terjadinya pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, dan dosa yang pertama dilakukan oleh siapa? Oleh Adam. Nah, Adam adalah nenek moyang kita semua. Maka apa yang dilakukan oleh Adam itu? Karena satu yang berdosa, semua orang menjadi berdosa. Keturunannya jadi berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut adalah bukan hanya hukuman sementara, tapi hukuman yang kekal di api, di lautan api neraka. Itulah kita dulu, enggak dikenal Tuhan. Tuhan aja nggak kenal, apalagi kita. Bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengenal kita? Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan mengenal manusia itu harus ada iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau belum pernah mendengarkan Injil kasih karunia Allah, tidak bisa dia punya hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak kenal orang itu. Tapi kita lihat di situ, ya, dikatakan bahwa dulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana? Orang yang mati karena dosa itu seram. Seram ya. Jadi pokoknya di hadapan Tuhan itu nggak laku dah ibaratnya kan. Kalau kayak uang itu namanya apa? Uang palsu. Nggak bisa, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Gitu ya kan, selain dibuang. Ya kan, uang palsu gitu kan. Nah, begitu dikatakan di ayat 2 itu, kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia ini. Jalan apa ini jalan dunia ini? Ya kan, bukan jalan-jalan yang kita baca, petunjuk jalan yang di jalan raya Kelapa Dua Wetan, bukan itu maksudnya, ya kan? Jalan dunia ini, jalan apa? Jalan pikirannya yang jahat. Ya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa orang-orang durhaka? Orang-orang durhaka adalah yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Oke? Orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, itu adalah orang durhaka yang dikuasai oleh dosa, ya, yang dibelenggu oleh dosa, yang tidak punya hubungan dengan Allah, ya, dengan Tuhan Yesus. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua ya juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tahu maksudnya dimurkai? Dimurkai, kalau dibilang maka murkalah raja, berarti marah besar. Jadi orang, ya ingat, orang yang mati karena dosa, karena pelanggaran, atau orang yang berdosa, ya orang yang di luar Tuhan Yesus, orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, apa upahnya? Orang-orang itu harus yang layaknya adalah diapakan? Dimurkai oleh Tuhan, bukan disayangi. Ya, artinya kalau orang itu tidak mau mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, ayat 4. Tetapi
Lihat ya, tetapi Allah yang apa? Yang kaya dengan rahmat. Siapa yang kaya? Manusia? Tidak, Allah yang kaya, betul sekali ya. Nah, jadi semuanya adalah berpusat kepada Allah, Tuhan Allah, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh kebaikannya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sekarang sudah selamat belum? Sudah. Bagaimana kita bisa selamat? Karena kasih karunia Tuhan, pemberian Allah, ya, pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis, ya, yang diberikan oleh Allah, tapi itu bukan tidak dibayar. Harganya mahal dibayar dengan nyawa, dengan darah, penumpahan darah Kristus dan kematiannya di kayu salib. Yesus Kristus membayar kita semua, membayar semua utang dosa kita semua, lunas dibayar. Yang tadinya dulu kita miskin, sekarang kita mempunyai kekayaan di dalam Kristus Yesus. Dilimpahkan kepada kita, ya, ditumpahkan kepada kita kasih sayangnya Tuhan, sehingga kita semuanya sekarang bukan lagi orang-orang hukuman. Amin. Bukan lagi orang-orang yang layak dimurkai, tapi orang-orang yang layak dikasihi, disayangi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah kita sekarang, ya. Jadi lain dahulu, lain sekarang. Oke, karena apa tadi? Karena kasih karunia Allah telah dilimpahkan kepada kita dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Makanya orang yang belum tahu bahwa dirinya bersama-sama dengan Kristus itu adalah orang yang, ya, masih dikatakan orang miskin, ya, masih orang miskin. Ngeri nggak kalau orang miskin? Ya, ngeri. Kalau miskin di dunia ini bisa saja mendapat rezeki karena dia bekerja keras dan kemudian dia bisa menjadi kaya, ya kan? Tapi kalau miskin di hadapan Tuhan, tidak mengenal kasih karunia Allah, tidak menerima pencurahan darah Kristus, ya, menerima pencurahan darah Kristus di atas kayu salib, maka dia tidak bisa membuat kekayaan sendiri. Ya, dia akan tetap di dalam kemiskinan itu. Maka penderitaan, hukuman, kesakitan, penyesalan, kesedihan, itulah yang akan dialami oleh orang yang miskin, yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Ya, nah, di ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi, ya, kita harus tahu bahwa saat ini posisi kita, posisi kita, kedudukan kita bukan rendah, ya, tapi posisi kita, kedudukan kita adalah tinggi. Karena apa? Karena meninggikan diri? Tidak. Ya. Karena ngangkat-ngangkat diri? Tidak. Ya. Karena usaha kita? Tidak. Karena kebaikan kita? Tidak. Karena prestasi kita? Tidak. Karena kepintaran kita? Tidak. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita dan segala dosa umat manusia di dunia ini. Maka posisi kita sekarang di mana? Ya, dikatakan di situ, telah memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di mana? Di dalam surga. Surga itu ada di mana? Jauh, ada di atas. Ya. Jadi nanti Yesus akan datang menjemput kita, membawa kita ke surga. Makanya itu adalah kekayaan
kedudukan, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Nah, makanya di ayat 8 dan 9 dikatakan, coba kita lihat ya. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dulu kita adalah orang mati, tidak dikenal. Sekarang kita adalah orang hidup, sangat dikenal, sangat disayangi oleh Tuhan, dipelihara, dijagai, diselamatkan, pasti masuk surga. Nanti dia akan datang, di hari akan datang, ya, akan ditunjukkan lagi kekayaan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat saat ini, yang kita mengerti saat ini, bahwa Tuhan akan datang memperlihatkan kemuliaannya, dan kita akan bilang, wow, ya, wow, luar biasa, ya, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu saya masih di dunia saja, saya sudah sangat bersyukur kepadamu karena engkau memperlihatkan kekayaan kasih karuniamu melalui firman-Mu. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, kita akan mengatakan lagi, wow, luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya nggak nyangka bahwa engkau akan menunjukkan lagi, ya, kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan tidaklah sia-sia, ya, tidaklah sia-sia orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Nah, karena itulah dikatakan di ayat 8 dan 9, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memaksakan diri. Ya, oke. Nah, jadi itu adalah firman Tuhan yang harus diingat baik-baik oleh semua orang yang percaya. Simpan di mana? Simpan di dalam hati, simpan di dalam pikiran, dan juga sampaikan kepada semua orang. Amin. Amin. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengertian akan kebenaran. Jadi, semuanya itu bukan karena kekuatan kita. Siapa yang mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri, maka dia tidak akan memperoleh kekayaan daripada Tuhan. Kekayaan dalam Kristus Yesus yang kita miliki adalah merupakan harta yang sangat berharga, maka kita harus selalu memberitakannya kepada semua orang. Dengan demikian, orang lain juga merasakan kebaikan dan kekayaan Tuhan. Amin. Amin. Makanya di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, hidup di dalamnya. Di dalam dunia ini kita hanya sementara, tapi hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan, itu adalah abadi sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Banyak orang yang bekerja, tapi bisa saja dia berakhir pekerjaannya. Mungkin dia di PHK, ya kan? Mungkin dia pensiun, ya kan? Mungkin orang itu ya karena sakit akhirnya berhenti dari pekerjaannya, ya kan? Dan macam-macam di dunia ini, ya kan? Tetapi kalau kita tahu bahwa di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita, yaitu pekerjaan baik, yaitu bagaimana kita memahami besarnya kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus. Ini adalah pekerjaan yang tiada habisnya. Amin. Tidak ada habisnya, tidak ada matinya, tidak ada pensiunnya. Ya, akan terus selalu berbuah, akan terus selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, dan hidup kita akan bertumbuh terus. Kita akan bersuka cita terus, kita akan hidup di dalam damai sejahteranya, dan orang lain akan terberkati
keluarga kita akan terberkati, jemaat Tuhan akan terberkati, semuanya hidup dalam damai sejahtera, dan semuanya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita yang penuh berkat dan hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan, kekayaan kita ini benar-benar harus kita syukuri dan harus kita jaga. Amin. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya adalah apa? Belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran rahasia Tuhan adalah cara menjaga kekayaan kita di dalam Kristus Yesus. Karena Roh Kudus akan memimpin hidup kita kepada seluruh rencana Tuhan, seluruh kehendak Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Amin. Nah, karena itu ya, ibadah keluarga kita harus terus kita kita lakukan. Amin. 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 Ya, terus kita setiap pagi jam 5.30 atau mulai dari jam 5 ya sampai jam 5 sampai jam 6.30 ya, kita selalu belajar firman Tuhan. Pagi-pagi loh, ya, pagi-pagi sekali kita sudah berdoa. Ya, mungkin orang lain masih tidur. Ya, tapi kita harus apa? Kita harus tahu menjaga kekayaan kita di dalam Kristus dengan bersyukur dan memelihara kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, bangun pagi, kemudian kita kerja sampai sore, sampai malam ketemu lagi, kita Zoom lagi, belajar firman Tuhan lagi. Amin. Ya, lalu kita ibadah keluarga siang-siang seperti ini lagi. Ya, tapi saya tanya dulu, semua dicukupkan oleh Tuhan? Amin. Semua kebutuhan kita dipelihara oleh Tuhan? Amin. Iya, jadi jangan terlalu khawatir di dalam hidup ini, karena kekhawatiran itu menggerogoti semangat hidup. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Filipi 4 ayat 4 itu adalah ayat hafalan dari mulai anak-anak yang masih umur 2 tahun, sebelum 2 tahun seperti Selin, ya kan? Itu ayat hafalannya sudah apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa, dalam ibadah keluarga kami Tuhan, anak-anak kami yang saat ini Tuhan, mereka akan terus mengikuti pimpinan Roh Kudus, yaitu keteladanan yang ditunjukkan oleh setiap orang tua, bahwa kami akan memperlihatkan kepada anak-anak kami semuanya bahwa kami rindu Tuhan, rindu firman Tuhan, rindu persekutuan dengan orang-orang kudus-Mu, rindu diperlengkapi dengan kebenaran yang selalu meneguhkan iman daripada anak-anak kami semuanya. Orang tua mewariskan kebenaran yang telah Tuhan titipkan menjadi supaya generasi penerus ini benar-benar kokoh di dalam iman mereka dan alat di tangan Tuhan memberitakan Injil kasih karunia Allah, supaya melalui anak-anak kami ini banyak juga jiwa yang diselamatkan, karena Roh Kudus memakai siapa saja untuk memuliakan-Mu dan untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ini adalah kesempatan bagi kami yang sangat luar biasa di tengah-tengah keluarga Bapak Royce Mamora, Ibu Natalia Simanjuntak. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Joshua dan juga Joel, kedua anak mereka Tuhan Yesus, mulai dari masa kecilnya sudah terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tahu ya Bapak, anak-anak ini masih banyak kelemahan, tetapi di dalam Tuhan mereka selalu kuat. Karena itu kami bawa mereka untuk bisa mengerti terus rencana Tuhan bagi mereka. Karena kami rindu supaya keluarga, semua orang kudus-Mu ya Bapa, benar-benar terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebaikan-Mu, mengerti kekayaan Kristus adalah kekayaan kami, dan kami percaya ini akan menjadi sumber kekuatan motivasi yang terbesar bagi kami untuk selalu
setia kepada Tuhan kami, setia pada keluarga kami, setia pada pelayanan kami, setia kepada pekerjaan dan apapun yang Tuhan percayakan. Kami percaya kesetiaan Kristus akan melakukannya melalui pertolongan Roh Kudus atas firman Tuhan yang terus diberitakan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati keluarga Bapak Roy Simamora dan juga Ibu Natalia Simanjuntak. Kami percaya Tuhan Yesus, keluarga muda ini akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Tuhan melimpah-limpahkan berkat-Mu di tengah keluarga ini, karena mereka di dalam Kristus Yesus, dan keluarga ini Tuhan boleh tetap menjadi teladan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata Amin. ya, berikan tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Ya.